teman-teman semuanya tolong diperhatikan. Hukum takfir, hukum tafsik, hukum tabdi, menghukumi orang kafir, menghukumi orang itu mubtadi', menghukumi orang itu fasik. Itu Ahlussunnah itu membedakan dengan dua cara. Ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Kalau bersifat umum itu aman, tanpa harus terpenuhi syarat dan tanpa harus hilang penghalang-penghalangnya. Antum bisa mengatakan siapa yang menyembah selain Allah kafir, itu bisa. Karena ini namanya hukum umum. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, kafir, itu hukum umum. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, mubtadi', itu hukum umum. Siapa yang datang ke kuburan dan meminta selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah kafir. Itu hukum umum. Itu hukum umum. Kalau hukum per individu, maka itu beda. Maka itu berbeda. Menghukumi seseorang anta kafir itu harus ada syarat-syaratnya terpenuhi. Ada penghalang yang menghalanginya, baru bisa dia dihukumi hukum kafir atau mubtadi. Manakala terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang yang menghalanginya. Itu semua terjadi. Kenapa harus dirinci? Karena Ahlussunnah itu adalah orang yang paling berhati-hati menghukumi kepada orang. Makanya ada hukum secara umum dan ada hukum secara per individu. Orang-orang yang tidak suka dengan Ahlussunnah itu mengambil di poin yang pertama, yaitu hukum kepada hukum umum. Dengan masalah Ahlussunnah Wahabi itu gampang mengkafirkan orang, gampang memurtadkan orang, gampang dan gampang. Itu mereka adalah gagal paham atau mereka cuma pengen merusak nama Ahlussunnah dengan mengambil hukum-hukum Ahlussunnah secara umum. Padahal itu hukum secara umum. Ahlussunnah nggak mudah menghukumi orang per individu. Ente kafir, ente mubtadi, nggak mudah. Harus ada terpenuhi syarat, dan syaratnya nggak gampang. Itu pun kalau udah ada syarat-syaratnya terpenuhi, ada nggak penghalang yang menghalanginya, itu ada apa enggak? Nggak mudah. Saya contohkan, Pak. Syekhuna, guru saya, Syekh Mobil itu, beliau mengatakan di banyak pelajaran beliau mengatakan apa? Siapa yang menyamakan agama Islam dengan agama yang lain dihukumi sama, maka dia kafir. Paham ya? Kafir. Lalu didatangkan contoh seorang, ya Syekh, marok juga apa pendapat engkau dengan seseorang yang namanya Abdul Majid Az-Zindani? Dia orang ini mengatakan agama itu sama. Apakah Anda hukumi kafir, Syekh? Jelas. Ucapan beliau langsung disandingkan dengan orangnya, Pak. Syekh, enggak, saya enggak berani menghukumi dia kafir. Bayangkan, Pak. Saya enggak berani menghukumi dia kafir. Enggak gampang ya kan menghukumi orang kafir. Enggak gampang. Menghukumi orang kafir itu enggak gampang. Padahal jelas dia mengatakan begitu loh ya. Lalu disandingkan langsung orangnya, nggak bisa. Syekh Ibnu Utsaimin jelas pendapat beliau. Siapa yang meninggalkan sholat sekali saja karena malas, kafir dia. Ketika ditanya, Syekh, apakah orang ini kafir, Syekh? Langsung ke individu, Pak. Enggak, saya nggak berani mengatakan kafir, Pak. Hukum individu orang itu berat. Hatta mengatakan anta mubtadi, anta keluar dari Ahlussunnah, itu nggak gampang. Makanya Imam Ahmad mengatakan ikhrajul rajuli
anis sunnati syadidun. Mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah itu berat banget. Itu Imam Ahmad. Orang-orang baru kemarin sore aja loh, ngaji aja nggak pernah tutup belajarnya gitu kan. Tenang, saya belajar aja nggak selesai. Bahkan kitab apa yang dia baca dari kitab-kitab manhaj gitu kan, itu berani banget mengeluarkan seseorang yang tidak sama pada dia, yang nggak sama dengan gurunya cara berpikir, itu sudah dihukumi bukan ahlu sunnah. Takillah ya akhi, berapa kitab yang kamu sudah baca gitu kan, dan Anda itu siapa punya hak mengeluarkan hukum per individu orang? Bahaya banget ini, bahaya banget. Dan ini Masya Allah, dulu berhati-hati mengeluarkan orang, sekarang apa? Bermudah-mudahan melebihi ilmunya mereka semuanya. Nasallallahu salam wal afiyah.